teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita mau bahas ini nih guys, ada satu topik yang sangat penting di mana beberapa diduga oknum teman-teman di KPP di DJP ya, beberapa diduga oknum DJP itu mengatakan kalau orang mengajukan keberatan terhadap SKP, maka orang ini, si wajib pajak, dianggap sudah setuju terhadap isi formilnya. Artinya, sudah nggak boleh gugatan gitu. Nah, inilah yang sedang dipermasalahkan termasuk terhadap kasusnya PT Arion Indonesia, teman-teman ya, yang dari Malang, kalau teman-teman masih lupa ya. Di mana PT Arion mengajukan gugatan sekaligus keberatan bersamaan. Kemudian oleh DJP dikatakan, kan lu sudah keberatan, artinya lu sudah setuju dengan formil, artinya gugatannya seharusnya gugur. Nah, kita langsung ketemu nih dengan bosnya langsung. Bagaimana Pak Rinto? Apa kabar Pak? Ya, semangat Mas Awan, semangat. Oke. Jadi bagaimana tadi Pak? Menurut kata-kata tadi yang tadi saya kasih tahu itu betul apa salah Pak? Betul, betul Mas Awan. Jadi seringkali saat kita ini sebagai wajib pajak melakukan gugatan di pengadilan pajak, lah itu pendapatnya DJP itu kalau kita sudah melakukan keberatan itu berarti kita mengakui formilnya Mas, gugatan gitu Mas. Lah ini coba ini kan juga salah satu materi kita di sidang besok tanggal 25 April karena kami harus menjawab tanggapan dari tergugat Mas, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Karena saat kita saat kita menyatakan bahwa di sidang itu kita menyatakan bahwa ini ini gimana majelis? Lah itu majelis kan tidak langsung mau menanggapi dengan serius Mas ya. Katanya itu nanti akan dipertimbangkan oleh majelis. Tetapi begitu dari DJP mempermasalahkan saat sidang kemarin tanggal 4 April itu kami suruh menanggapi gitu Mas Awan. Jadi akhirnya dari situlah kami akan buat ini Mas, apa ya, bahkan sengketa perpajakan. Nah, ini nanti mungkin sebagai dari pemirsanya dari Pajak Smart akan bisa ini Mas ya, apa? Nah, mantap nih Menilai. Pak. Nah, Bagaimana ini Pak? Ini bahan menilai. Bapak bikin sendiri nih Pak? Mantap. Ya, ini tim saya bikin Mas. Oke, bagaimana nih maksudnya nih Pak? Coba dijelaskan. Nah, oke, siap Mas Aman. Ini gini ya, teman-teman pemirsa Pajak Smart, bahkan sengketa pajak. Nah, ini sudah kami buat beserta dasar hukumnya. Nah, ini ada sengketa pajak. Dasarnya sengketa pajak adalah pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan. Nah, ini saya klik. Nah, ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau disingkat Undang-Undang PP pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 bunyinya seperti ini, Mas. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Jadi sengketa pajak ini utama Mas ya. Nomor dua, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pengadilan pajak itu dalam hal banding hanya memeriksa sengketa atas keputusan keberatan, Mas. Yang ketiga, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Jadi ini saya jelaskan lagi, kita kembali ke atas. Nah, jadi sengketa pajak ini maknanya luas, Mas Awan, maknanya luas. Lah, ini adalah wilayah dari pengadilan pajak. Terus kita turun ke sini Mas ya, ada formil, ada material. Nah, ini formil ini kalau kita yang ke sisi formil Mas apanya sebelah kiri ya, formil itu kita bisa melakukan gugatan Mas. Karena gugatan ini adalah wewenangnya yudikatif yaitu pengadilan pajak itu sendiri. Dasar hukumnya yaitu pasal 23 ayat 2 Undang-Undang OP. Saya bacakan, gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. B. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. C.
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain ditetapkan pasal 25 ayat 1 dan pasal 26, atau penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, Mas. Jadi kita memang gugatan hanya ke Badan Peradilan Pajak. Nah, contohnya ini, Mas, kasus kami itu yaitu adalah kami menggunakan pasal 23 ayat 2 yang poin D ini, Mas. Penerbitan surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pajakan. Ini kan peraturan perundang-undangan perpajakannya kan sangat luas sekali, Mas Awan. Bukan hanya PMK, bukan hanya KUP, kan banyak, Mas. Terus dasarnya lagi pasal 40, pasal 41, pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini kita buka saja. Nah, ini pasal 40 seperti ini. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Peradilan Pajak. Nah, jangka waktunya kalau kita gugatan yang karena ini, Mas, ya, jangka waktu pemeriksaan. Nah, ini saya pakai yang 30 hari ini, Mas. Yang poin 3, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah 30 hari. Ini dasar yang kami gunakan, Mas Awan. Terus pasal 41-nya yaitu gugatan diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Yaitu kami dalam hal ini adalah kami lakukan sendiri. Nah, terus pasal 43, ini, Mas, bunyinya. Gugatan tidak menunda atau menghalanginya dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Nah, jadi ini kalau kita mengajukan gugatan saja, teman-teman pemirsa pajak smart, itu kita tidak bisa menunda penagihan sesuai dengan pasal 43 ayat 1. Jadi penagihannya itu akan jalan terus, gitu, Mas. Misalkan kita kena SKP 1 miliar, yaitu penagihan 1 miliar akan jalan, Hmm. walaupun kita mengajukan gugatan. Kalaupun nanti kita menang di gugatan, 1 miliar tadi memang akan dikembalikan beserta bunga. Itu Hmm. yang peraturan yang kami terima seperti itu, Mas. Nah, kalau kita kalau ini ke formil dulu ya. Kalau formil adalah gugatan, terus kalau kita kalah atau DJP kalah, itu masih ada satu lagi, Mas, peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hmm. Nah, ini dasarnya adalah Undang-Undang KUP pasal 1 nomor 37, pasal 27 5E, pasal 27 ayat pasal 27D ayat 4 dan Undang-Undang PP pasal 77 ayat 3, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 5. Nah, cuman ini nanti mungkin ahli-ahli hukum, Mas, bisa ini, Mas, karena kalau peninjauan kembali ini, Mas, itu juga repotnya kita tidak ada sidang, Mas, hanya bukti dokumen saja, Mas. Jadi kemenangannya memang di Mahkamah Agung, Mas. Jadi kalau DJP bisa intervensi Mahkamah Agung ini yang ini, Mas, ya, mencari keadilan di bidang pajak ini yang akan dirugikan seperti itu, Mas Awan. Hmm. Nah, beda lagi kalau kita mengajukannya ini, Mas, kalau kita mengajukan bersamaan antara gugatan dengan keberatan. Nah, seperti ini, Mas. Nah, keberatan ini adalah wewenang eksekutif. Eksekutif yaitu adalah Dirjen Pajak itu sendiri, Mas Awan. Dasar hukumnya yaitu pasal 25, 26, dan pasal 26A. Ini kita lihat pasal 25. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini yang kami dari PT Arion lakukan, Mas Awan. Yang poin A Hmm. ini. Nah, terus tadi ini, Mas, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak wajib lunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Ini maksudnya gini, Mas Awan, kalau kita di dalam pembahasan akhir itu kan ada yang kadang ada yang kita terima, ada yang kita bantah gitu, Mas Awan, ya. Hmm. Nah, itu kalau kita melakukan keberatan itu kita harus membayar dulu, Mas, dari jumlah yang disetujui. Nah, Hmm. uniknya, Mas, kasus kami PT Arion, Mas, itu ada yang kami setujui, ada yang kami bantah, Mas Awan. Hmm. Nah, itu malah malah kami itu kalau di total, Mas, malah kami itu
dalam surat tanggapan SPHP kami, malah kami itu lebih bayar, Mas. Kasus kami seperti itu, Mas Awan. Oh, setuju sebagian, ditolak sebagian, tapi hasil akhirnya seharusnya lebih bayar menurut Bapak kan? Lebih bayar karena gini, Oke. Mas, saat pemeriksaan itu tim kami ada yang salah job. Ini Mas apa ya? Salah masukkan posting tuh, Mas. Harusnya itu adalah ini Mas, apa pengeluaran dimasukkan ke kolom pemasukan Mas, yang nilainya Hmm. sekitar 1 M lebih Mas. Itu kan kalau Hmm. pajak PPh waktu tahun 2019 adalah 25%, itu kan sudah sekitar hampir 200 apa hampir 300 juta Mas Awan. Gitu Hmm. loh Mas. Heeh, jadi kalau dasarnya itu kalau di kasus kami itu malah kami lebih bayar Mas. Hmm. Berarti seharusnya Lebih dikembalikan berat. dulu dong uangnya. Iya, harusnya kalau mau fair harusnya dikembalikan dulu Mas. Ya kan ngikutin ngikutin sesuai perhitungan PP dulu dong. Nah, Ah. kalau kita bayar disetujui, berarti kan kami bayar disetujui. Tapi kan kalau ini dalam surat respon SPHP kami adalah kami itu lebih bayar, harusnya kan dikembalikan dulu Mas ya. Betul, harusnya gitu, tapi nggak mungkin lah Heeh. ya, nggak usah berharap Nah lah ya. mungkin ya. ini pasalnya belum nemu Mas kasus kayak kami Mas. Dia pikir yang namanya orang keberatan pasti kan kurang bayar Mas, yang disetujui aja yang bayar. Lah Iya. kasus kami, kami memang ada yang kami setujui, tapi ternyata saat pemeriksaan kami menemukan dan pemeriksa pajak menemukan angka itu Mas yang salah memasukkan, harusnya pengeluaran masuk di pemasukan Mas. Karena kami Hmm. membayar vendor, keliru masukannya menjadi pemasukan Mas. Berarti DJP setuju itu jadi LB dong? Tapi mereka nggak mau memasukkan itu Mas. Katanya itu nggak termasuk yang dikoreksi. Lucu Mas. Katanya pemeriksaan Oh. semuanya. Tapi kalau yang merugikan mereka itu nggak mau dimasukkan ke mereka Mas. Jadi Hmm. dianggap ya udah itu salah kamu gitu loh Mas. Kan lucu Mas. Hmm. Oke. Nah, tagihan ini kan dapat ditangguhkan Mas ya kalau kita melakukan keberatan. Ini dasarnya adalah KUP pasal 25 ayat 3A dan pasal 27. Nah, Hmm. ini pasal 25 ini Mas. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, surat ketetapan pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui, yang sudah saya sebutkan tadi sama pasal 27 Mas ya, pasal 27. Dalam Hmm. hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 3, ayat 3A, pasal 25 ayat 7 atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai 1 bulan sejak putusan banding, Mas. Hmm. Ini kalau kita mengacu ke ini. Nah, ini kalau keberatan kita ditolak, Mas, masih ada banding, setelah itu Hmm. masih ada peninjauan kembali. Jadi yang paling poin penting ini adalah ini, Mas Awan, bahwa formil ini adalah ujungnya kegugatan, kalau material adalah ujungnya keberatan. Kenapa Hmm. kok ini sebagai wajib pajak melakukan ini Mas, dalam artian Hmm. hybrid atau simultan karena gugatan tidak menunda penagihan Mas. Sementara kalau kita keberatan itu bisa menangguhkan penagihan. Hmm. Jadi logikanya seperti itu Mas Awan. Hmm. Terus yang perlu kami sampaikan Mas Awan, kami nemu pasal juga di ini Mas. Ternyata upaya hukum itu yang menentukan adalah kami sebagai penggugat Mas, bukan DJP itu loh Mas. Hmm. Bukan DJP yang menentukan upaya hukum. Hmm. Nah, ini terus terus kami ini Mas ya, kami detailkan lagi karena ini kasus yang kami ini kan adalah gugatan atas formil. Ini coba kami detailkan juga. Ini juga sebagai pembelajaran juga Mas ke pemirsa Baca Smart. Formil pemeriksaan lapangan. Jadi pemeriksaan itu kan ada dua Mas ya, jenisnya pemeriksaan kantor sama lapangan. Hmm. Khususnya di perusahaan kami PT Arion, kami adalah diperiksa di lapangan. Maka yang kami bahas di sini adalah khusus formil pemeriksaan lapangan. Mungkin nanti kalau pemeriksaan kantor nanti bisa hanya beda pasal-pasalnya ini aja. Hmm. Cuman yang paling penting Mas Awan dan pemeriksa pajak smart, formil pemeriksaan ini ada tiga Mas sebenarnya Mas. Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan jangka waktu penerbitan SKP Mas Awan. Hmm. Nah, dasar hukumnya ini Mas. Kalau kita ke jangka waktu pengujian lapangan adalah pasal 31 ayat 1 dan 2 dan pasal 36 ayat 1. Jadi kita bisa 31. Nah, ini Mas, pasalnya ini Mas. Tata cara Hmm. pemeriksaan diatur dengan Undang-Undang KUP Mas ya, pasal 31 ayat 1 dan 2. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
Hmm. Jadi peraturan Menteri Keuangan ini adalah perintah dari Undang-Undang KUP, Mas. Hmm. Bukan berdiri sendiri, Mas. Terus yang kedua, Hmm. tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1, di antaranya, Mas, mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, Mas. Nah, Hmm. jangka waktu pemeriksaan ini kan kalau di PMK-nya sendiri, Mas, itu kan ada jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi pemerintah membuat peraturan Menteri Keuangan untuk tata cara pemeriksaan ini adalah sesuai dengan Undang-Undang KUP, Mas, perintah Undang-Undang KUP. Kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pada wajib pajak dan hak wajib pajak untuk hasil dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan, Mas ya. Jadi ada waktu yang Hmm. ditentukan, Mas. Hmm. Nah, terus juga pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi yaitu Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat dapat Mas ya membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketentuan pajak hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Ingat Mas ya, di pasal 31 diatur tata caranya Mas. Itunya diatur Mas ya. Hmm. Jadi pasal 36 ini Mas, Dirjen Pajak ya harusnya kalau melebihi jangka waktu itu kan harusnya kan dianggap tidak ada Mas. Hmm. Kalau berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Seperti itu teman-teman. Jadi dasarnya tadi Hmm. ini kita masuk ke formul jangka waktu pengujian Mas ya. Ini jangka waktu pengujian. Ini PMK 17 tahun 2013 yang sudah diubah terakhir adalah PMK 18 tahun 2021 Mas ya. Nah, ini kita lihat pasal 15 ayat 1 dan 2. Nah, ini yang bunyinya gini Mas, pasal 15 ayat 1 dan 2 PMK 17 2013. Pemeriksaan ini adalah perintah dari Undang-Undang KUP tadi Mas, yang pasal 31 tadi Mas, untuk Hmm. membuat PMK. Bunyinya adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan yang meliputi jangka waktu pengujian. Nah, ini jangka waktu pemeriksaan ada dua, Mas. Jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Dalam pemeriksaan dilakukan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujiannya sebagaimana dimaksud ayat 1, huruf A, paling lama 6 bulan, Mas. Paling lama 6 bulan. Ini kata-kata frasa yang digunakan di PMK, Mas. Dihitung sejak apa, Mas? Sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan PPL disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dan wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP, Mas Awan. Hmm. Disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Nah, ini yang mengenai jangka waktu, ini Mas ya, jangka waktu pengujian. Nah, Hmm. pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Terus pasal 16 juga, pasal 18 dan pasal 60. Nah, sekarang pasal 16-nya, Mas. Ini kita ngomong jangka Hmm. waktu pengujian dulu, Mas ya. Lalu jangka waktu pengujian ini juga pasal 16, yaitu jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2 dapat diperpanjang 2 bulan, Mas. Dapat Hmm. diperpanjang 2 bulan, tapi perpanjangan ini kan seharusnya kan sebelum habis masa pengujiannya, Mas. Hmm. Hmm. Terus pasal 16, nah, tadi pasal berapa lagi kita cek lagi, Mas. Pasal 16 dan pasal 18. Nih, kita klik lagi, ini bisa diklik Mas ya, pasal 18. Nah, ini Mas. Ini Mas, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 atau pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pasal 17. Kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada wajib pajak, Mas. Jadi bisa diperpanjang tapi harus ada pemberitahuan tertulisnya, Mas Awan. Terus Hmm. satu lagi dasar hukumnya yang untuk pengujian yaitu adalah di pasal 60 ayat 1, Mas, MK. Yaitu ini, Mas. Surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Nah, ini kenapa kami gunakan, Mas? Karena menurut kami
penyampaian SPHP kalau udah melewati, dianggap tidak ada SPHP, Mas. Hmm. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kalau sudah melewati jangka waktu, kami anggap tidak ada pembahasan akhir. Dasar hukum yang kami gunakan seperti itu, Mas Alan. Ini Faktanya kan, PMK-nya, faktanya itu kan dia ada SPHP tetapi melewati 6 bulan gitu kan. betul, Mas. Betul, Mas. Heeh. Oke, jadi menurut DJP Nah, mau lewatin 6 bulan, mau lewatin 6 tahun, pokoknya kalau ada SPHP, makanya ada gitu menurut dia kan. betul, Mas. Heeh. Jadi kalau kalau nanti tiba-tiba Bapak menang di pengadilan, dia bikin SPHP setelah pengadilan menang, pengadilan dia kalah, dianggap ada SPHP. Iya. Dia maju ke MK, Heeh. menang dia. Lah, lucunya kan gini, Mas. Mereka ini mengakui kalau ini, Mas, ini kan kita masukkan nanti kan sebelah kini ada jangka waktu penerbitan SKP, Mas. Ini yang ngomong 5 tahun, Mas. Sesuai pasal 13 ini. Kalau yang masa 5 tahun tadi, Mas, DJP kan mengakui, Mas, walaupun tidak ada sanksinya, Mas. Kalau lewat 5 tahun. Tapi kan Hmm. kalau mereka, misalkan tahun sekarang tahun 2024, Mas ya, mereka menerbitkan SKP atas tahun pajak 2018, kan sudah nggak sah, Mas. Ya. Kan 2018 terakhir Desember kemarin 2023, Mas. Nah, Hmm. sekarang 2024 mereka menerbitkan SKP atas tahun pajak 2018, pasti mereka akan membatalkan SKP tersebut, Mas. Hmm. Nah, ini saya lanjutkan ke yang pengujian dulu, Mas ya. Ini kan ada lagi kan kita dasarnya pakai Undang-Undang KUP, PMK dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan. Hmm. Nah, ini Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 15, pasal 17, pasal 18. Nah, ini, Mas. Oh, ini Undang-Undang AP, Mas. Keliru tim saya, Mas. Undang-Undang Hmm. AP maksudnya, Mas. Ke Hmm. Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, pasal 15 Undang-Undang AP, Mas. Wewenang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau disingkat Undang-Undang AP. Wewenang pasal 15, wewenang badan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh masa tenggang waktu wewenang, Mas. Tadi kan pemeriksaan lapangan ada waktunya, Mas ya, sesuai suratnya, Mas. Hmm. Nah, ini masa tenggang waktu wewenang. Terus wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang materi wewenang. Tapi kalau kasus kami, kita fokus ke poin A, Mas. Pasal 15 ayat 1 poin A. Terus kalau kita ngomong Hmm. ke poin pasal 15 ayat 2, badan atau pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A, tidak dibenarkan mengambil keputusan atau tindakan, Mas. Hmm. Jadi kalau mereka sudah tidak ada wewenang mengeluarkan, misalkan ini kita ngomong SPHP, Mas ya, karena jangka pengujiannya sudah habis, mereka tidak memiliki wewenang, Mas. Hmm. Sekarang kami tanya, Mas, kalau menurut Mas Awan, kalau DJP ini kan administrasi pemerintah apa bukan, Mas? Pegawai pemerintahan apa bukan, Mas? Pemerintah dong, ASN. Iya, ASN kan, Mas. Harusnya kan itu kepada undang-undang ini, Mas. Betul. Nah, ini kita kalau ngomong yang pasal 15 undang-undang ini, Mas, undang-undang AP, Mas ya. Terus pasal 17, pasal 18. Coba kita klik pasal 17. Nah, pasal 17 undang-undang AP ini, Mas. Badan atau pejabat dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, Mas Awan. Ini yang bunyinya undang-undang AP, Mas. Yang ayat 2-nya, larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi larangan melampaui wewenang, Mas. Ya, ini kan Hmm. sudah melampaui, Mas. Dikasih surat tugas 6 bulan untuk menguji, dia malah lucunya gini, Mas, berdalih bahwa kami sebagai wajib pajak yang memperlama, Mas. Ini PT Hmm. ada ini, anu melama-lama kan akhirnya kami telat. Ya itu kan urusan urusan Anda kan gitu, Mas. Lah, padahal kenyataannya, Mas, mereka itu, Mas, mengganti tim pemeriksa di tengah jalan, Mas. Itu yang menyebabkan lama, Mas Awan. Hmm. Benar nggak, Hmm. Mas? Sekarang misalkan Mas Awan, bayangkan Mas, ya, Mas Awan ini sebagai auditor, memeriksa laporan keuangan. Terus Mas Awan ini timnya resign satu. Nah, terus Hmm. Mas Awan memasukkan karyawannya yang baru untuk mengaudit perusahaan yang lain. Itu kan lebih lama kan, Mas Awan? Benar nggak, Mas Hmm. Awan? Hmm. Betul. Ya itu masa salahnya yang ini, Mas. Masa salahnya kita sebagai wajib pajak. Mereka yang salah, timnya nggak solid, kami yang disalahkan gitu loh, Mas. Hmm. Lah, ini Hmm. terus yang poin C-nya ini, Mas, larangan bertindak sewenang-wenang, Mas. Jadi sebagai pejabat pemerintah yang harus mengikuti asas umum pemerintahan yang baik, ya pasal 17 ini yaitu larangan bertindak sewenang-wenang.
Nah, terus pasal 18-nya berbunyi seperti ini, Mas. Badan atau badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf A apabila keputusan dan atau tindakan dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktunya berlakunya wewenang, Mas. Jadi berdasarkan Hmm. 18 ini, Mas, mereka sudah melampaui kan, Mas? Kan wewenang dia Atau 6 bulan. bertentangan 6 bulan, tapi SPHP-nya keluar lebih dari 6 bulan, Mas. Misalkan kalau kasus kami kan 8 bulan lebih, Mas. Berarti kan melanggar pasal 18 Undang-Undang AP ayat pasal ayat 1 huruf A. Betul, Mas. Hmm. Huruf A dan huruf C, Mas. Yang ini, Mas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, Karena dia melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berarti otomatis dia melanggar yang poin C juga, Mas. ya. Hmm. Nah, Oke. seperti itu, Mas. Nah, ini memang menarik, Mas. Ini menarik, Mas, di sidang kami ini, Mas. Nah, ini Oke. kan pasal apa? Ini sekarang ke pasal 20 ayat 1, Mas, ya. Hmm. Nah, bukannya, Mas, pasalnya, Mas. Pasal 20 ayat 1, pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, Mas. Ini sudah kami laporkan, Mas, ke ke Irjen Kemenkeu. Itu Hmm. juga tidak malam ini, Mas, cuek saja, Mas. Jadi dari DJP-nya sudah melanggar, pengawasnya melanggar, Mas. Hmm. Nah, terus kita ke pasal 66, Mas. Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang dan B prosedur. Gitu, Mas. Hmm. Nah, pasal 70 berbunyi keputusan dan atau tindakan tidak sah apabila dibuat oleh badan atau jabat pemerintahan yang tidak berwenang, Mas. Hmm. Yang poin B dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya. Hmm. Tadi kan sudah melampaui kewenangan, Mas. Memeriksa 6 bulan, ngasih SPHP, bulan ke-8 lebih kan itu, Mas. Itu Hmm. kan sudah termasuk melampaui kewenangannya. Hmm. Apalagi yang poin C adalah dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Hmm. Nah, nanti di terakhir akan ada kesimpulan, Mas. Nah, ini tentang jangka waktu pengujian, Mas, ya. Nah, kalau kita masuk lagi ke jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dasarnya sama, Mas, ya. Undang-Undang KUP-nya pasal 36 ayat 1, poin D yang tanpa ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau yang ini pasal 15 ayat 1 dan 5. Bentar, kita lihat ayat 1 dan 5. Nah, oh ini sudah kami uraikan tadi di depan, Mas, ya. Nah, jangka waktu yang poin 5, Mas, ya. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling lama 2 bulan. Jadi untuk ini, Mas, Hmm. 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal LHP. Jadi Hmm. waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan ini, Mas, ada waktunya, Mas, dan pelaporan itu 2 bulan, Mas. Jadi misalkan SPHP-nya itu kalau di kami kan SPHP-nya tanggal 10 Mei itu harusnya 9 Juli. Juli, Mas, sudah harus keluar LHP, Mas. Ternyata keluarnya. Kami LHP tanggal 24 Agustus, Mas. Itu pun begitu dikirimkan ke kami, Mas, itu banyak yang salah juga, Mas, sebenarnya, Mas. Eh, terus dasarnya ini pasal 15, pasal 7, 15, pasal 75, pasal 44 ayat 4. Nah, pasal 44 ayat 4, Mas. Apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf B dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat 2, ayat 3 atau ayat 5, terus dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat 2, pemeriksa pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan berita acara ketidakhadiran wajib pajak
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampir dengan ikhtisar pembahasan akhir hasil pembahasan ikhtisar hasil pembahasan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa. Ini maksudnya gini Mas, kami kan diundangnya kan ada 2 kali pembahasan akhir Mas. Kami yang undangan apa? Yang kedua kan nggak datang Mas karena sudah melewati jangka waktu. Lah harusnya Mas datang apa tidak datang? Mereka itu seharusnya dalam membuat ini Mas berita acara pembahasan akhir, ikhtisar pembahasan akhir itu berdasarkan sanggahan SPHP kami Mas. Itu pun Hmm. dilanggar Mas. Jadi Karena ada tidak poin-poin poin-poinnya gimana nggak Mas? disebutin, nggak Poin-poin yang dibahas. kami kan di dalam sanggahan SPHP kami ada ini Mas, menyangga masalah formalitas penerbitan SPHP itu tidak Hmm. dicantumkan dalam berita acara ini Mas, Hmm. pembahasan akhir dan itu Hmm. salah karena kami kan nggak datang. Harusnya kan kalau nggak datang, kalau mereka fair, mereka harus memenuhi ketentuan pasal 44 ayat 4 PMK ini Mas. Hmm. 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 Nah, nah, ini kalau pasal ini sama Mas, kalau pasal undang-undang API-nya sama. Jadi Hmm. kalau yang jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan dan jangka waktu pembahasan akhir ini adalah masuknya di jangka waktu pemeriksaan, Mas. Kalau di Undang-Undang KUP-nya ngomongnya gitu, tapi di PMK dijelaskan jangka waktu pemeriksaan ada dua, Mas. Jangka waktu pengujian, kalau pemeriksaan lapangan 6 bulan, bisa ditambah 2 bulan. Kalau jangka waktu pembahasan akhirnya, yaitu 2 bulan. Dihitung sejak tanggal SPHP sampai dengan LHP. Jadi jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan ini disertai dengan pelaporan, Mas. Maksudnya LHP. LHP ini adalah laporan hasil pemeriksaan yang sebagai dasar penerbitan SKP. Terus Hmm. jangka waktu penerbitan SKP, Mas. Jadi formil ada 3 macam, Mas. Salah satunya adalah jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, ini dasarnya adalah Undang-Undang KUP pasal 13 ayat 1. Nah, ini kita klik, Mas ya. Pasal Hmm. 13 ayat 1 yang berbunyinya gini, Mas. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutanya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tanpa pajak tahun pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Hmm. B. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam surat teguran. Jadi kalau yang pasal 13 ayat 1 ini Mas adalah jangka waktu penerbitan SKP-nya 5 tahun, Mas Awan. Hmm. Nah, ini di sini juga tidak ada sanksinya, Mas. Yang tadi saya bilang. Kalau Hmm. dilanggar sanksinya batal apa enggak ada, Mas. Tapi kalau yang pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP ini, Mas, BJP ini mengakui, Mas. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Jadi BJP ini mengakui, Mas. Kan lucu, Mas. Jadi kalau yang di PMK tentang tata cara pemeriksaan itu mereka nggak mengakui, tapi kalau jangka waktu penerbitan SKP yang 5 tahun tadi, mereka mengakui, Mas, walaupun sama-sama tidak ada sanksinya, Mas. Mereka tidak mau melanggar, Mas. Kalaupun mereka Hmm. melanggar, mereka mau membatalkan SKP tersebut, Mas Awan. Hmm. Eh, Nah, ini bagan-bagan ini kami buat di atas berdasarkan ini, Mas, peraturan perundang-undangan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang ini Mas, hierarki peraturan perundang-undangan. Hmm. Nah, ini kami sebutkan hierarki peraturan perundang-undangan kalau pasal 7 di atas sendiri adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten kota. Nah, pasal 8-nya ini Mas. Nah, yang kita gunakan di atas adalah peraturan Menteri Keuangan. Ini maksudnya adalah ini Mas, kementerian atau lembaga, komisi, yudisial, DI, menteri, badan, itu Mas. Jadi peraturan menteri itu masuk di pasal 8 Mas. Sebenarnya seperti itu Mas Awan. Hmm. Dari semua yang kami jelaskan tadi di atas Mas. Nah, ini kami sudah membuat kesimpulan Mas. Kesimpulannya seperti ini Mas Awan. Dari kami Mas ya. Pengajuan Hmm. gugatan dan keberatan secara simultan tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena gugatan tidak menunda penagihan dan sebaliknya keberatan dapat menunda penagihan atau menangguhkan penagihan
sampai dengan surat keputusan keberatan diterbitkan, Mas. Hmm. Yang poin 2, pengajuan upaya hukum ditentukan oleh penggugat sesuai haknya sebagai warga negara berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Mas, Hmm. berdasarkan pelakuan yang sama di hadapan hukum. Hmm. Terus yang ketiga, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang, Mas, memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak dapat memutuskan sengketa pajak dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, PMK, dan peraturan perundang-undangan lainnya, Mas. Karena ini adalah yudikatif, Mas, ya. Sehingga dalam memutuskan sengketa pajak, cakupan peraturan yang dapat digunakan oleh pengadilan pajak cukup luas, Mas. Tidak hanya sebatas hanya Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang KUP, dan jenis peraturan perpajakan lainnya. Jadi luas, Mas Awan. Nah, Hmm. pengadilan pajak juga dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau SKP sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi frasa ini, Mas, pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu gini, Mas. Bentar. Ini, Mas. Putusan pengadilan pajak dapat berupa membatalkan. Ini maksudnya membatalkan SKP, Mas. Hmm. Jadi yang dimaksud di tim tergugat DJP, Mas, kan kami hanya bisa membatalkan kalau tidak ada SPHP dan pembahasan air. Itu adalah kewenangannya mereka, Mas. Cuma dua itu aja. Hmm. Beda dengan kemenangan pengadilan pajak, Mas, yang lebih luas. Hmm. Hmm. Nah, ini pengadilan pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau SKP sesuai dengan kewenangannya pasal 80 Undang-Undang PP. Pengadilan pajak dapat membatalkan SKP menggunakan Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Administrasi Pemerintah, PMK, dan peraturan perundangan lainnya. Terus kewenangan pengadilan pajak tidak hanya terbatas pada pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP dan pasal 60 PMK 17 2013, Mas, yang tadi yang saya sebutkan tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hmm. Jadi itu poin pentingnya seperti itu, Mas Awan. Hmm. Terus ini saya tambah lagi, ya ini, nah ini Mas, ini adalah saya nemu lagi adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mas Awan, tentang kekuasaan kehakiman, Mas. Hmm. Nah, yang berbunyi seperti ini, Mas. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan negara yang ayat 2-nya, pasal 2 ayat 2, peradilan negara menerapkan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Mas, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Makanya Hmm. kekuasaan kehakimannya lebih luas, Mas. Hmm. Dia bisa langsung mengarah ke Pancasila, Mas. Semua hukum yang bersumber pada Pancasila, Mas. Hmm. Terus yang ayat 3, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, Mas. Nah, Hmm. ini undang-undang kekuasaan kehakiman, Mas, sebagai tambahan, informasi tambahan, Mas. Terus ini lagi, Mas, dasarnya kenapa kita yang menentukan, Mas, ya, haknya penggugat untuk menggugat ke pengadilan, ini juga pasal 10, Mas, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan dilarang menolak atau memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada, Mas, atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya. Dengan demikian, dalil dari DJP sudah gugur, Mas. Hmm. Karena DJP bahkan pasalnya tidak dapat, Mas. DJP apa pengadilan pajak tidak dapat menolak, Mas. Hmm. Nah, terus ini yang sering kita lakukan, Mas, ya. Ini yang sering terjadi. Kita tidak boleh merekam. Ini sudah ada juga, Mas, di pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mas. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang penentuan lain, Mas. Jadi seharusnya merekam dan lain-lain itu tidak ada masalah, Mas. Betul, setuju. ini ini lucunya kan pengadilan dikasih wewenang yang begitu luas malah mereka tidak menggunakan, Mas. Hmm. Nah, ini juga ini, Mas. Ini kalau terjadi karena kan yang kita bahas adalah pengadilan pajak, ini uniknya kan gini, Mas.
rata-rata hakim dari pengadilan pajak ini kan mantan dari Dirjen Pajak, Mas ya. Mantan Mm-mm. pegawai dari Dirjen Pajak. Benar Mas apanya? Betul. Betul Mas ya. Nah, ini padahal ini Mas, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung, Mas, dengan Hmm. perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, Mas. Hmm. Nah, ini kan selama ini kan kita nggak kita ajukan, Mas ya. Kita masih percaya pada majelis hakim. Tapi, Mas, lihat di pasal 17.6 ini, Mas, ayat 6. Hmm. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuannya sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Mas. Putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau penilai yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau pidana, Mas. Hmm. Ini nanti ya mungkin nanti buat senjata, Mas. Kalau Hmm. hakimnya tidak fair gitu, Mas Awan. Hmm. Eh, jadi itu yang dapat kami ceritakan, Mas Awan, bahwa ini kan dalam sejarah belum pernah ada, Mas, yang wajib pajak yang memenangkan perkara di pengadilan pajak sejak pengadilan pajak berdiri sampai sekarang, Mas, tentang jangka waktu pemeriksaan, Mas. Hmm. Ini belum pernah ada, Mas, sejarahnya pernah menang, Mas Awan. Karena tadi, Mas, rata-rata hakim dari pengadilan pajak adalah lulusan dari sarjana akuntansi atau sarjana perpajakan, Mas. Jadi memang Hmm. kurang menguasai ini, Mas, masalah hukum gitu, Mas Awan. Nah, ini dengan acara seperti ini kan, ya kami, Mas, sebagai wajib pajak ya, harus sering mengadakan ini, Mas, edukasi kepada apa ya pemerintah pajak smart untuk ikut mengawal kasus ini, Mas. Kayak ini, Mas, kayak sidang MK ini, Mas, ada yang namanya apa, amicus curiae atau apa, Mas. Ah. Nah, ini kan karena kan kewenangan yudikatif pengadilan pajak itu kan luas, Mas Awan. Tidak hanya pasal 36 dan pasal ini, Mas, pasal 60 PMK, Mas, yang tanpa ada SPHP dan tanpa pembahasan akhir. Tapi kan bisa membatalkan keputusan, bisa pakai undang-undang administrasi pemerintahan dan undang-undang yang lainnya, Mas. Seperti itu, Mas Awan, penjelasannya. Hmm. Oke. Saya Ya, simpulkan nih, Pak ya. ya, Jadi siap, ada Mas Awan. 3 poin penting nih. Yang pertama adalah mengenai keberatan dan formil. Menurut DJP, kalau mengajukan keberatan, maka formil dianggap sudah setuju. Artinya sudah tidak bisa mengajukan gugatan. Atau alias Betul, gugatan Mas. tidak sah. Sedangkan menurut BP, menurut Bapak nih, tidak ada hukum yang Hmm, dilanggar. Saya mengajukan gugatan dan juga mengajukan keberatan di waktu yang bersamaan, tidak ada hukum dilanggar. Lagi pula itu betul, Mas. sebenarnya adalah dua kewenangan yang berbeda, yang satu yudikatif, yang satu eksekutif. Jadi bagaimana bisa saling Betul, mengcancel kan begitu? betul, betul, Mas. Heeh. Oke, Karena yang kalau kami yang lakukan karena bisa menunda penagihan itu aja, Mas. oke. Nah, nanti teman-teman yang nonton video ini coba deh di komentar bagaimana pendapat teman-teman secara hukum ya. Nah, yang kedua, ini mengenai pembatalan SKPKB. Lagi-lagi pembatalan SKPKB ya. Menurut DJP, menurut terduga oknum nih ya, Ya, hakim di pengadilan pajak itu boleh batal SKPKB, tapi hanya dengan atas dua alasan sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP. ya, dan Menurut pasal wajib 60 PMK. pajak, Nah, menurut wajib pajak, menurut PT Arion, oh nggak begitu bos, ya itu mah betul, kewenangan DJP, betul. Pasal 36 itu betul. kewenangan DJP, sedangkan kewenangan hakim di pengadilan pajak tidak hanya terbatas itu. Kewenangan hakim di pengadilan pajak terbatas dibatasi lebih dari itu. Begitu kan menurut Ya, wajib lebih pajak ya? luas, Mas, lebih luas. Heeh. Luas. Nah, Berdasarkan kekuasaan kehakiman, Mas. Heeh. oke. Nah, coba deh teman-teman eh, yang nonton video ini kasih komentar hukumnya deh, teman-teman ya. Ya, Yang ketiga adalah masih mendekati juga, menurut DJP, melanggar tata cara pemeriksaan pajak itu boleh-boleh saja gitu karena tidak ada sanksi terhadap SKP-nya. Menurut Undang-Undang Pajak, dia tidak mau melihat undang-undang yang lain. betul, Mas. Betul. Sedangkan Ini menurut Mas saya wajib tambahkan, pajak, Mas. hmm, Saya tambahkan, Mas. Dia tidak hanya tidak mau melihat undang-undang yang lain, Mas. Malah mereka membuat SE sendiri, Mas. Bahwa semua boleh dilanggar acara pemeriksaan itu hanya berpengaruh pada kinerja, Mas. Indikator kinerja mereka, Mas. Lucu, Mas. SE ini bukan peraturan perundang-undangan, Mas. Ini saya tambahkan hmm. lagi, Mas Awan. Dia tambahin lagi SE-nya. Tapi kita masih baca lagi SE-nya, Pak. Saya rasa SE-nya tidak mengatakan bahwa hanya itu sanksinya. SE mengatakan kalau lo melanggar ini sanksinya ini, tetapi bukan berarti hanya ini sanksinya. Ya, nggak hanya mereka ngomongnya gini, Mas. Ini, Mas, pelanggaran ini apa? Tata cara ini ya, peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan hanya sebagai indikator kinerja gitu, Mas. Ngomongnya gitu, Mas.
Oke. Sedangkan menurut wajib pajak, oh nggak begitu, Bos. Menurut wajib pajak, melanggar hukum apapun itu tidak boleh. Jadi Betul, betul kalau Mas. Betul, betul Mas. kalau melanggar tata cara pemeriksaan pajak dilanggar, sedangkan tidak ada sanksi yang jelas di situ, kita mesti mengacu ke undang-undang yang lain. Nah, di sinilah fungsi hakim, di sinilah fungsi peradilan, di mana hakim itu dapat melihat tidak hanya undang-undang pajak. Nah, di mana hakim juga bisa melihat undang-undang AP, undang-undang yang lain, di mana di situ sudah tegas di situ tertulis bahwa kalau ada keputusan yang terbit gara-gara melampaui kewenangan, maka keputusannya itu batal dan tidak sah, kan begitu? Betul, betul, betul Mas Awan. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana komentar netizen deh. Coba teman-teman komentar deh yang ahli hukum. Kalaupun nggak ngerti hukum nggak apa-apa deh. Coba nonton lagi video ini, Iya, baca-baca pasalnya. Pasti teman-teman bisa heeh, kasih pendapat deh langsung deh. iya. Ya, yang luar Oke. biasa ini ada SE itu Mas Awan. SE ini kan bukan peraturan perundang-undangan dan ini dijadikan bukti Mas di dalam persidangan Hmm. Mas. SE itu Mas. Hmm. Heeh. Oke, jadi Lah SE. ini salah satu jalan hakim memenangkan DJP adalah pakai SE tadi Mas, sesuai dengan pendapatnya dari DJP Mas. Tapi kalau Hmm. hakimnya waras Mas, saya kira tidak mau melakukan ini Mas. Karena hakim itu Mas, kalau sebenarnya kan hakim itu harus alim dulu Mas, berilmu dulu Mas, baru menjadi Hmm. hakim Mas. Lucunya Mas, ya mohon maaf aja, pengadilan di Indonesia, kenapa hakim ini kok diposisikan orang yang nggak ngerti apa-apa kan gitu Mas. Tergantung Hmm. ahli, tergantung Hmm. pendapatnya masing-masing pihak. Harusnya kan karena sudah tiap hari menangani sengketa yang hampir serupa, hakim kan harusnya kan menjadi orang yang alim Mas, orang yang bijaksana gitu Mas. Hmm. Dan hakim Mas, yang alim, yang orang yang hakim. Hakim kan hakim artinya bijaksana Mas. Hmm. Contohnya Jadi. ini Mas, contohnya yang paling ini kita ngomong kasus ini Mas, besok sidang Mahkamah Konstitusi Mas. Besok kan Hmm. sudah pengumuman nih Mas Awan. Hmm. Lucunya kan ada pihak berpendapat bahwa ini bukan ranah kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Padahal sidangnya sudah sekian panjang gitu. Kan hampir sama Mas dengan kasus kita Mas. Hmm. Ini 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 apa pengadilan pajak ini kalau ini si tergugat apa si penggugat sudah melakukan keberatan, berarti kan formulnya sudah mengakui berarti gugatannya nggak sah kan gitu Mas. Jadi Hmm. sudah bukan wewenangnya pengadilan pajak lagi. Hmm. Hampir saja hakim dikelabui kan gitu Mas Awan. Hmm. Eh, Oke. Jadi gini eh, Pak, kan dia bikin SE. SE itu kan bukan betul dasar Mas. hukum, betul Pak ya? Betul Mas, betul Mas. Nah, nanti PT Arion bikin SE juga. Betul, bisa PT Mas, bisa. Arion bikin SE. Jika wajib Heeh, pajak melakukan pelanggaran, apapun itu heeh, pelanggaran pajak, tidak perlu heeh, sanksi SKP. SKP tidak perlu heeh. dianggap, cukup diomelin saja. Betul Mas. Atau kita bikin Nah, petisi itu Mas. Betul Mas. Semua perusahaan di Indonesia semua wajib pajak bikin SE. Tidak perlu bayar ya pajak kan gitu Mas. bikin SE aja. Jadi kalau dia boleh melanggar tidak ada sanksinya, saya juga boleh dong Heeh, melanggar nggak usah ada sanksi. Saya cukup minta maaf saja. Itu pun kepada direktur betul. sekalian, nggak usah kepada DJP. Iya, karena SE kan Nah. internal Mas ya. SE kan internal. Tidak keluar. Kalau SE kan kita nggak tahu Mas SE-nya mereka. Wah, kacau Heeh. banget. Jadi kapan lagi Nah, sidang ini nih, Pak? nih, Tanggal berapa sidang? kita tanggal 25 Mas. Tanggal 25 April, hari Kamis ya. Itu sidang Ya, disiarkan lagi, Pak, secara live untuk teman-teman semua? ya, kita siarkan lagi Mas. Kita live kan lagi Mas. Di channel Heeh. siapa itu, Pak? Kita nanti ada di channel kita ada juga Mas. Sama di channelnya kita ada juga kerjasama dengan Media Radius Mas. Oke, Heeh, mantap. Ada di Radius, heeh, ada di heeh. PT Arion, dan Pak Jaksa juga Iya, pasti akan juga ikut siap. melive-kan. Heeh. Ini Oke. karena sejarah Mas, satu-satunya belum pernah ada wajib pajak yang memenangkan Mas. Padahal kan sekian banyak ahli-ahli hukum Mas di bidang Hmm. perpajakan Mas. Belum ada yang bisa memenangkan Mas. Rata-rata Mas, DJP apa pengadilan pajak memakai argumennya DJP Mas. Hmm. Yang tadi Mas tanpa ada SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dua itu aja Mas. Hmm. Heeh, Oke Pak, kita nanti heeh. saksikan sidangnya segera ya, dan kita tunggu bagaimana hakim apakah berani membuat gebrakan, membuat terobosan untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Jangan sampai hakim dibodoh-bodohin sama si oknum, akhirnya masyarakat tidak dapat kepastian hukum, tidak dapat keadilan, Betul Mas. akhirnya orang pikir ya udah kita suap aja deh si oknum, ngapain nggak maju ke pengadilan kan Ya, gitu mikirnya orang kan. ya. Benar Mas, seperti itu Mas yang terjadi. Kebanyakan seperti itu Mas Awan. Iya, udah Heeh. jelas-jelas salah, dia juga sudah mengaku salah, nggak ada sanksinya. Ya gue suap aja dah. Kalau kita salah satu pasal apa nggak langsung denda Mas? Kalau wajib Iya, pajak Mas. iya. Aduh. Heeh.
Oke deh Pak, sip. Kita ketemu lagi nanti Siap. tanggal 25 Pak. Sampai jumpa lagi Pak Linto. Oke. Ya, terima kasih Mas. Makasih Pak. Thank you. Ya Mas, makasih Mas.